Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi seluruh warga jemaat dan peserta ibadah live streaming pada ibadah pukul 9 sampai pukul 18.30. Dan selamat datang Bapak Ibu dan saudari-saudari yang baru pertama kali beribadah di gereja jemaat Rantepau. Tuhan Yesus memberkati. Penekanan Warta Jemaat Rantepau Minggu 16 Juni 2024 yaitu pada poin nomor 19, ibadah lansia Jemaat Rantepau dirangkaikan dengan posyandu lansia dilaksanakan pada hari Selasa 18 Juni 2024 pukul 9 WITA di Gedung Gereja Jemaat Rantepau. Atas perhatian dan kehadiran para lansia Jemaat Rantepau diucapkan terima kasih. Pada poin nomor 21, Sekolah Alkitab atau Salib dan Porseni Sekolah Minggu Gereja Toraja Seklasis Rantepau dilaksanakan pada hari Senin sampai hari Rabu tanggal 17 sampai 19 Juni 2024 di halaman Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepau. Terkhusus untuk Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Rantepau dapat mengikuti semua kegiatan dalam giat Sekolah Alkitab Liburan. Dan pada poin nomor 22, pembinaan lanjutan pengakuan Gereja Toraja bab 5 yaitu pengudusan. Narasumber dalam Warta Jemaat adalah Pendeta Sulaiman Alolinggi MSI yang seharusnya Pendeta Dr. Christian Tanduklangi MTH. Dan untuk semua majelis gereja, pengurus OIG dan warga jemaat Rantepau yang berminat dilaksanakan pada hari Sabtu 22 Juni 2024 mulai dari pukul 16 sampai 18.30 WITA. Diadakan di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepau. Dan atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari diucapkan terima kasih. Dan pada poin ke-24, rapat panitia pembangunan Gedung Pelayanan Jemaat Rantepau bidang dana dilaksanakan pada hari Selasa 18 Juni 2024 pukul 10 WITA sampai selesai. Masih diadakan di Gedung Pelayanan Jemaat Rantepau. Dan atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu Saudari diucapkan terima kasih. Pada poin ke-25, persembahan aksi Pangiu Gereja Toraja menjalankan 2 kali setahun, yaitu bulan April 2024 dan bulan Oktober 2024. Untuk membayar pendeta dan pegawai Gereja Toraja yang pensiun atau purna bakti, dan mohon kepada Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepau untuk mengambil amplop persembahan aksi Pangiu di kantor jemaat dan dibagikan kepada anggota kelompok selnya. Poin yang ke-26, himbauan disampaikan kepada koordinator kelompok dan ketua-ketua OIG bahwa informasi yang akan dimasukkan dalam Warta Jemaat Rantepau agar disampaikan kepada tata usaha paling lambat hari Jumat. Dan atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih. Ada tambahan warta? Ibadah syukur keluarga Maraya Allosomba atau Ibu Mendo Alorante di kelompok pelayanan 2 pada hari Jumat 21 Juni 2024 pukul 17 WITA. Atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu Saudari diucapkan terima kasih. Dan informasi-informasi lebih lengkapnya silahkan Bapak Ibu dan saudara-saudari membaca di dalam Warta Jemaat. Dan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, selamat malam, selamat beribadah pada hari Minggu, pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita akan mulai ibadah kita. Segala puji, hormat dan syukur bagi Allah Tritunggal yang telah menyatakan kuasa dan kasih-Nya bagi semua orang. Berdasarkan kalender liturgi Okumene, Minggu Trinitas sebelumnya diperingati 1 minggu setelah hari Pentakosta. Namun Gereja Toraja memberi ruang yang lebih panjang, yakni 4 minggu berturut-turut untuk memaknai perayaan keturunan Roh Kudus atau Minggu Pentakosta. Maka Minggu Trinitas dalam kalender liturgi Gereja Toraja dilaksanakan pada saat ini. Mari beribadah kepada Tuhan dalam tuntunan tema hidup karena percaya. Bapak Ibu sidang jemaat saya undang bangkit berdiri, kita akan menyanyikan layak dipuji disembah. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia Allah Tritunggal menyertai engkau. Silakan duduk. Silakan duduk. Bapak Ibu, kita akan bermazmur. Kita akan buka Mazmur 20 ayat 1 sampai 10.
Mazmur 20. Kita akan baca secara alternatif, majelis gereja dan jemaat. Mazmur 20 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan, doa mohon kemenangan bagi raja. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu. Dan Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu. dan mengangkat puji-puji dengan nama-Mu, ya Allah. Tuhan memenuhi segala permintaan-Mu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Mereka rebah dan jatuh. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada raja. Amin. Untuk membaca 10 hukum atau dasar tita, saya jemput kita bangkit berdiri. Saya baca 10 hukum ini dalam terjemahan Alkitab Lai jilid 2. 10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bawah bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, sampai kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu keturunan, kepada mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan
Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyalahgunakan namanya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun, engkau, anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, hewanmu ataupun pendatang di dalam kotamu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberikan kesaksian dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, hambanya laki-laki atau perempuan, lembunya atau keledainya, atau apapun milik sesamamu. Amin. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang. Jalan hidup yang akan datang, Tangan Tuhan yang memegang. pencobaan menghimpit aku Dan menjadi Tuhanku, Firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanmu. Bila hatiku rasa susah, padamu Aku berserah, Firman-Mu ku pegang selalu. maka amanlah jiwaku. Silakan duduk kembali. Kita masuk dalam akta pengakuan dosa dan berita anugerah. Saudara-saudara, kita hidup dalam iman kepada kasih karunia-Nya. Namun terkadang pengakuan kita hanya sebatas kata-kata, tetapi sikap hidup kita belum menampakkan bahwa kita adalah orang percaya yang benar-benar mengasihi Tuhan. Mari pada kesempatan ini kita mengaku dosa kita di hadapan-Nya. Ya Tuhan, kami rindu hidup dalam kepercayaan yang utuh kepadamu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Meski tak
jemaat Tuhan, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Yohanes pasal 3 ayat 17 sampai 18. Amin. Sidang jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita yang kita sudah siapkan dari rumah kita masing-masing. Dan dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari pertama Tawarikh 29 ayat 14. Firman Tuhan, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kita akan puji Tuhan, kubawa korban syukur. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Bapak Ibu, kita akan ada lelang naturah yang akan diuangkan. Silahkan.
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, ada persembahan dari anggota jemaat berupa natura, hendak kita tukar dengan uang. Dan kita lelang secara sistem Amerika. Jadi ini untuk ya ini mama gue ya. Ya ini untuk sekolah minggu. Angkat tangan saja, nanti majelis kasih jalan pundi. Nanti ya ada waktunya ditentukan. Oke, berapa saja. Yang penting bahwa kita memasukkan persembahan untuk membantu anak-anak kita sekolah minggu. Silakan angkat tangan. Ya, jalan. Ayo. Silakan. Masih ada. Ya, sudah cukup waktunya. Oh ya. Masih ada. Ya, nanti diambil di kunci story. Nah, ini ini lagi untuk sekolah minggu yang sementara besok ada acara di luar. Kita lelang biasa 50 saya 50 ribu ya 500. Minta maaf kurang jelas ini pendengaran. 500 satu kali, 2 kali, 3 kali. Terima kasih. Nah, ini tadi dipersembahkan kembali. Terima kasih. 50. 50. Satu kali. 50 saya ini. 50. Satu kali. Masih ada? 50. Masih ada? Satu kali, 2 kali, 3 kali. Masih ada? Masih ada satu ayam. Mana ayamnya? Ya masih ada ayam untuk LCD. Ya, karena kita sudah usang jadi perlu penggantian. Ya, ini ayam jantan katanya. Tidak tahu bagaimana maksudnya yang jantan. 100.000 saya. Masih ada? Ya. 100.000? Ayo. 100.000? 100.000 satu kali? 100.000? Masa saya sabah misalnya manis yang kolok atau mak lelang jadi 100.000 satu kali, 2 kali, 2,5, 100.000,
1,5. 150.000. 150.000. Masih ada? 200 saya. 200.000. 300. 300 satu kali. 2 kali. 3 kali. Terima kasih. Sebentar diambil. Ya. Dipersembahkan kembali. 100. Tadi 150 tadi ya. Berapa? Ya, saya 200. Ya, saya 200. Tidak ada lagi? Saya 200. Oke, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Terima kasih. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan, tak putus-putusnya kami mengucap syukur oleh karena betapa besar kasih Tuhan kepada kami. Nyata Tuhan, di dalam kehidupan kami Engkau memberikan kami berkat-berkat yang melimpah. Dan pada malam hari ini kami memberikan berkat yang Tuhan berikan itu hanya sedikit dari pemberian kami, tetapi itulah hati dan kerinduan kami untuk memberikan persembahan Tuhan. Berkatilah persembahan kami ini, baik dalam pundi-pundi maupun di dalam natura yang anggota jemaat sudah memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan, berkatilah semuanya itu agar dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia. Tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan. Kini dan selamanya. Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu. Sebelum tiba hari tua, persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan. kini dan selamanya. Kita masuk dalam akta pelayanan firman. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon kekuatan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setia-Mu dalam sepanjang hidup kami. Juga pada saat ini Engkau menuntun kami sehingga kami tiba di rumah-Mu yang kudus, menikmati hadirat-Mu di hari Sabat-Mu dalam jam ibadah saat ini. Kami akan baca dan renungkan firman-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu, buka tingkap-tingkap hikmat-Mu, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu dan firman-Mu tidak berlalu dalam hidup kami. Berkati kami yang Tuhan pakai dalam pelayanan ini secara khusus dalam pelayanan firman sebagai lektor yang akan membacakannya. Hamba-Mu yang akan mengurai firman-Mu. Biarlah
Engkau perlengkapi kami, urapi bibir mulut kami sehingga kami boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Lalu bersabdalah Tuhan, bertuturlah dalam cinta kasih-Mu kami siap menyambut firman-Mu. Demi Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Yehezkiel pasal 17 ayat 22 sampai dengan 24. Yehezkiel pasal 17 ayat 22 sampai 24. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda, dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah, dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan yang berbulu bersayap tinggal di bawahnya. Mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya, maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering, dan membuat pohon yang layu kering bertaruh kembali. Aku, Tuhan, yang mengatakannya dan akan membuatnya. Pembacaan firman Tuhan yang kedua dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik atau jahat. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Demikian ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia
yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, Haleluya. Bacaan ketiga dari kitab Injil Markus pasal 4 ayat 26 sampai 34. Markus pasal 4 ayat 26 sampai 34. Demikian firman Tuhan, perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu bertunas dan tumbuh. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Perumpamaan tentang biji sawi. Katanya lagi, dengan apa kita hendak mengumpamakan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Kerajaan Allah itu seumpama biji sawi ketika ditaburkan di tanah. Biji itu yang paling kecil dari segala jenis biji yang ada di bumi. Namun setelah ditaburkan, benih itu tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan kemampuan mereka untuk mengerti. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Amin. Kures manga puang. Silakan duduk. Shalom. Salam sehat, salam tangguh, salam sejahtera untuk kita semua. Tema kita dalam lingkup Gereja Toraja minggu ini, hidup karena percaya. Hidup karena percaya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, anak-anakku,
Saya yakin mungkin hampir semua kita yang ada dalam ruangan ini percaya kepada Tuhan Yesus walaupun tidak pernah melihat Tuhan secara kasat mata. Ya te majelis den komira ka mangkan tiro pengisul. Tak. Tapi kamu percaya kan? Amin. Semua kita mungkin kalaupun ada itu sangat unik ya. 1, 2. Asal jangan kau seperti anakku. Waktu kelas Indri arakato, kelas kecil daka, laku tanai guru sekolah minggu. Siapa yang pernah lihat Yesus? Langsung dia angkat tangan. Saya kakak. Di mana? Di kalender. Kita percaya kepada Yesus walaupun kita tidak melihat. Rasul Paulus bilang kita bukan tipe percaya karena melihat, tapi kita percaya karena iman. Tidak melihat, tapi beriman, percaya. Itu konteks penekanan bahan utama kita minggu ini. Kedua, kita ini orang percaya yang hidup karena iman kepada Kristus. Iman mengajar kita akan menghadapi begitu banyak persoalan. Menghadapi begitu banyak masalah, pergumulan. Barani ko merakanang kalimami ndete. Tae bang aku pergumulan ko Pak Pendeta. Tempo dari nak siala ko tetemo. Yang makade ang kalimami. Yan na den kulay ko mila maggereja. Pakai na ko mitola. Le. Semua orang punya pergumulan. Persoalan, entah itu kecil, entah itu besar, tidak ada orang tidak pernah lepas dari persoalan. Tapi kalau orang hidup dalam iman percaya kepada Kristus, maka ia dimampukan, kata Rasul Paulus, untuk sabar melihat segala sesuatu. Bijak melihat segala sesuatu. Kuat menghadapi segala sesuatu. Sehingga menjadi tipe manusia yang mampu bersyukur dalam segala sesuatu. Kita percaya bukan karena kita melihat, tapi kita percaya karena kita tidak melihat, tapi kita beriman. Kita percaya bahwa hidup kita, apapun situasinya, apapun kondisinya, apapun kesulitannya, satu hal, ada Tuhan dalam hidup kita. Ada kasih Kristus mengatasi segalanya. Karena itu kita harus tabah, kita harus sabar, kita harus selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Itulah hidup karena percaya. Menjadi refleksi bagi kita semua dalam minggu ini. Dalam kaitan tema hidup karena percaya. Agar kita dapat hidup karena percaya, apa yang harus saudara dan saya lakukan? Sekali lagi, saya dan saudara tipe orang percaya yang tidak melihat tapi beriman. Saudara dan saya adalah tipe orang percaya yang menghadapi segala sesuatu, mengalami segala sesuatu, melihat dinamika hidup ini dalam iman, dan percaya bahwa kasih Tuhan mengatasinya. Agar hidup karena percaya itu kita hidupi dalam hidup kita, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, hiduplah terus jemaat Tuhan dalam pengharapan kepada Kristus dan kasih-Nya sebagai anak-anak ketebusannya. Kalau mau hidup kita ini kita hidupi karena percaya, maka taruhlah pengharapanmu kepada Kristus. Taruhlah segala perkara kepada Kristus. Ingatlah, Kristus tahu hidupmu dan hidupku. Apapun itu, taruh semua dalam kuasa kasih Kristus. Dan imani bahwa Kristus
sanggup menjawab setiap hal dalam hidupmu. Kalau orang beriman, setiap hal dia yakini dalam terang firman, dan itu yang disebut percaya. Banyak orang sudah berdoa bilang amin, tapi tidak mengaminkannya. Tapi tangnya amin leh. Udah duka ki itu magayang. Amin di kuah amin. Amin siam ya. Leh. Tak saya komen deta. Di kuah amin na kami amin. Palagi kita leko-leko purung na amin. Bukan aku tojo singki pakalolo bang mi. Ndak do karigi gaya-gaya itu apa? Napora ya pengisi lurus bangi. Le. Amin di kuah amin. Di kuah apa? Amin. Ndo Banyak orang dia beriman tapi tidak beramin. Dia tidak yakin dengan apa yang dia minta. Iya. Jadi taruh pengharapanmu. Hai anak-anakku pemuda, taruh semua pengharapanmu, cita-citamu, dan segala yang ingin kau lakukan di dalam pengharapan akan kuasa dan campur tangan Tuhanmu yang ajaib dan dahsyat. Hai orang tua, bawa semua pengharapanmu, khawatirmu apapun kepada Tuhan. Ini. Sehingga kita tidak dihantui kecemasan. Karena Tuhan ada menopang kita. Yati kita tomato biasa. Buda bang mau cemas ta. Saya nggak biasa murata. Saya nggak migolata. Kolesterol ta. Oh Buddha. Saya nggak mitangaran anak kampota. Di kuah mau malitang mali matuaki malitang dibela. Oh na memang. Dera kay to mangura tang nabela. Le. Iya. Taruh semua. Serahkan. Itu yang namanya hidup karena percaya. Yang berikut. Hidup karena percaya itu bagaimana? Teruslah fokus kepada Tuhan, utamakan Tuhan, dan hiduplah dalam kekudusan. Itu. Ini. Hidup karena percaya itu adalah hidup yang fokus kepada Tuhan. Betul-betul mengutamakan Tuhan. Dan mengandalkan Tuhan dalam segala perkara hidup. Apapun yang akan dilakukannya, dilakukan dalam Tuhan. Diyakini dalam Tuhan. Apapun yang akan dibuat, mengutamakan Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah mengecewakan mereka. Jadi fokuslah sama Tuhanmu. Persoalannya kadang-kadang kita kurang fokus kepada Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita tidak sadar kalau Tuhan itu hadir terus dalam hidup kita. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Kasih Tuhan itu terus ada dalam situasi apapun hidup kita. Karena kita kurang fokus kepada Tuhan, kita tidak menyadari sungguh dahsyat kasih Tuhan dalam hidup kita. Jadi utamakanlah Tuhan, fokuslah kepada Tuhan. Jadikan Tuhan titik sentral hidupmu sehingga perkara-perkara indah dapat kau nikmati dalam hidup ini. Kadang-kadang kita kurang fokus kepada Tuhan, kita tidak menikmati hidup bersama Tuhan. Ini. Tapi kalau orang fokus kepada Tuhan, maka ia niscaya akan menikmati perkara-perkara dahsyat kasih Tuhan apapun situasinya. Yang berikut, kuasailah diri dalam hal-hal lahiriah. Tadi saya bilang jaga kudusnya hidupmu agar engkau jadi berkat. Ini. Saya pernah ada dengar ungkapan begini. Wah, sama bang saya Pak Pendeta. Tu kami tak lengki malam mak gereja. Nah ya tu tahu cilik moranabam baka sorok na laku gereja. Mbak sangat toh. Kenapa? Oh ya tu sang bonong kisi di to ngamirana batu kasorok na. Laku gereja, artinya aktivis gereja. Tapi male mak gereja sengke. Sule mandu sengke.
Oh, apa paling narang jo gereja? Kuko iya ya to salah ya mak gereja to. Ta era ya namale mak gereja to. Mali rintendeng lipstikna. Mali rintendeng alisna. Selopna. Apa siapa to? Iya. Le. Kuko biasa. Mata kuliu na aku laku to bayini oh. Na kami maapai pa pendeta ko kundi pong Yesu tayo nakata pong mato tayo nakata ko maapai ya to alis na melo na ang kailangan. Iya. Saya bilang orang itu tidak benar cara bergerejanya. Kalau dia nikmati bergerejanya, kuasa roh mengubahkan orang bergereja, orang beriman, orang yang menikmati kebersamaan dengan Tuhan setiap saat hidupnya dibaharui. Amin. Tapi yang namanya kede pendeta itu kan pasti masanding tuh mau khotbah. Nang tayo mo apa mi apa to? Mali komisengke sule mandu sengke ya to. Coba nang sengke mo jabonan na masih pisang pitu pandita mau khotbah na kop. Nam. Oh ya mo to mali sengke sule sengke. Iya. Ndak menikmati itu ibadah. Tapi kalau orang menikmati ibadahnya, bersuka cita beribadah, dan merindukan peribadahan itu seperti merindukan kekasih jiwanya, maka ibadahnya menghadirkan kebaikan. Ibadahnya menghadirkan keteladanan. Male singke sule senyum taruh. Nah kami to jawabannya puji Tuhan, mama pulang gereja, pergi marah, pulang senyum. Iya. Taya sama na to mak gereja, na taya na mak gereja. Kukuan to singki nina. Yan na din kita mak kada kumua yan na ya to mak gereja sola ya to tang mang gereja na sama to mak kapit to. Kita yang tapi apa orientasi kita bergereja itu harus. Da ko manina mui selimu teman na mirala di bala ko gereja sulit itu ta ebang sukacita di hati tidak ada perubahan. Ya. Sibuk ko kami induk jo gereja. Nanti emi tandai mak nasu jo banua. Oh, persoalan to. Iya. Gitu. Kuasai diri, wujudkan kekudusanmu sehingga cahayamu bersinar. Banyak orang sekarang membeli bukan karena kebutuhan tapi karena keinginan. Siapa tu nama ledong minggu tiro siapa tu na tahu nalioi. Maka dia itu tak enak cocok. Apalagi jika di apa nih di Grab di Shopee. Rampo tu oh na 36 na pisan na 42 rampo. Na di patung bamito. Iya, karena tidak menguasai keinginan-keinginan dunia, padahal banyak hal yang lebih penting. Komersialisme sekarang, Rasul Paulus tekankan itu jemaat. Ini. Dan yang terakhir, mau dapat kita hidupi hidup kita karena percaya, jalin relasi dengan Tuhan. Rindukan Tuhan dalam hidupmu selalu. Hanya pribadi yang punya jalinan harmoni dengan Tuhan yang dapat hidup karena percaya kepada Tuhan. Nah, di mana kita boleh bertumbuh Bapak Ibu? Baca firman toh. Baca Alkitab toh. Berdoa toh. Beribadah toh. Apa toh? Semua bentuk-bentuk yang memungkinkan kehadiran Tuhan. Tadi pagi saya bilang di jemaat singki, kita harus yakin saat kita ibadah ini Tuhan hadir. Sehingga kita bisa menikmati hadirat Tuhan secara sungguh-sungguh. Mau bertumbuh dalam Tuhan, hidup karena percaya, jalin relasi dengan Tuhanmu. Jalin relasi, tekunlah baca firman. Saya pernah, tapi saya tidak bilang kampungnya di mana. Ku buka tuh Alkitab, Sefanya. Tayo napai. Sabat te batasan na. Siya ko amin na. Tayo napai. Mapalawang mi kapang tiro na. Nakampay na sule. Nako kami, Pak Pendeta. Alkitab baru mereka tu Alkitab mi ko ka Nako na tayo ko pa Ko para midakan nako Sefanya. Ko tayo tu Alkitab Sefanya tahu. Sefanya. Nakuan nenek nampu na Pak Pendeta Artinya apa? Kukam apa ri? Tali na bahasa Alkitab.
Oh, salah kisepanya jadi sepanya. Baru saja nama Alkitab kalian tidak tahu bagaimana isinya. Saya mau mengajak kita mencintai firman sebagai jalinan relasi kita. Di atas semua apa yang menjadi kebutuhan rohani kita ada dalam firman Tuhan. Tapi kalau kita tidak pernah baca, bagaimana kita dapat hidup sebagai orang percaya yang benar? Ini khususnya anak-anak pemuda. Hidupi hidupmu. Dan kita semua hidupi hidup kita dengan kecintaan kita pada Alkitab. Ini gereja Toraja luar biasa gerakan cinta Alkitab. Tetapi sungguhkah kita mencintai? Karena di dalam Alkitab sebagai firmanlah dapat menjadi teladan, dapat menjadi cermin, dapat menjadi penuntun dalam kita menjalani hidup ini. Hidup sebagai orang-orang percaya, hidup sebagai anak-anak ketebusan, hidup yang menjadi berkat dimanapun kita berada, dan hidup yang tahu melihat segala sesuatu dalam terang kasih Tuhan dan bersyukur kepadanya. Mari jemaat, hiduplah karena percaya dan imani percayamu dalam tindakan dan perbuatan nyatamu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dulu sejenak. Tuhan, terima kasih. Sungguh baik Engkau. Kami diingatkan dalam ibadah ini. Kami hidup karena percaya kepada-Mu. Dan agar kami dapat mewujudkannya, ajar kami Tuhan untuk menaruh setiap pengharapan kami kepada-Mu. Ajar kami untuk fokus dan mengutamakan Engkau dalam hidup. Dan ajar kami untuk terus menjalin relasi yang harmoni dengan-Mu, agar mengenal-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Setelah kita bersatu teduh, mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan wujudkan. Terima kasih untuk ibadah yang kami boleh nikmati. Di dalamnya kami menikmati hadirat-Mu lewat firman-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga firman itu menjadi bagian dari kehidupan kami. Terima kasih untuk semua yang telah kami wujudkan dalam ibadah ini, pelayanan kami, majelis gereja, tim musik, operator dari LCD dan operator untuk live streaming. Bahkan kami semua yang hadir dalam ibadah ini. Berkati hidup kami. Bapa di sorga, berkati persembahan yang sudah kami nyatakan, dan biar persembahan ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Setiap yang hadir anak-anak-Mu dalam ibadah ini secara pribadi dan secara umum jemaat-Mu di Jemaat Rantepao di tempat ini, mari Tuhan Engkau lawat kehidupan kami, rumah tangga kami, aktivitas keseharian kami, karya kerja, upaya-upaya kami mencari nafkah, tumbuh kembang masa muda, pendidikan anak-anak kami. Biarlah kasih sayang Tuhan nyata. Bahkan juga ketika mereka sedang bekerja dan mencari pekerjaan, jati diri dan pasangan hidup, kepenuhan kasih-Mu Engkau wujudkan. Sehingga sebagai persekutuan jemaat-Mu, kami senantiasa menikmati yang terindah dari Tuhan, selamat, sehat, kuat, dan keberkatan oleh-Mu. Bapa dalam sorga, kami berdoa untuk seluruh unsur pelayanan di jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Bapak pendeta, Bapak-bapak pendeta bersama keluarga, para penatua diaken, guru-guru sekolah minggu, pengurus OIG, panitia-panitia khusus dalam jemaat-Mu. Bersama para pengerja gereja, berkati setiap pribadi yang Tuhan pakai mengangkat pelayanan di jemaat ini, sehingga di jemaat ini semakin dimuliakanlah nama-Mu, semakin menjadi berkat dalam kehidupan bersama di kota Rantepao. Berkati
program kerja majelis gereja yang sudah, sedang, dan akan dilaksanakan. Berkati seluruh rangkaian pelayanan yang ditata dalam pekan ini. Berkati rencana pelaksanaan sekolah libur Sabat yang dilaksanakan mulai besok di tempat ini sampai tanggal 19. Biarlah semua persiapan panitia boleh berjalan dengan baik. Bagi jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan angkat sakit penyakitnya, pulihkan. Bagi jemaat yang berduka, Tuhan hiburkan. Yang mengalami beban pergumulan, angkat beban pergumulan mereka. Yang berpergian, lindungi, kawal, jaga. Dan ketika selesai semua yang diurusnya, hantar kembali ke tempat ini dengan selamat. Para lansia kami teguhkan iman, pengharapan fisik jasmani mereka. Memberkati Tuhan mereka yang bersuka cita karena ulang tahun, pertambahan usia pernikahan, kenaikan pangkat, mendapatkan pekerjaan, ketambahan anggota keluarga, dan berbagai peristiwa-peristiwa lain kasih-Mu. Bapa, kami mohon berkat-Mu pula untuk proses pembangunan gedung serbaguna jemaat-Mu di tempat ini. Berkati panitia yang terus menggalang kebersamaan untuk terwujudnya gedung pelayanan di mana diolah, di mana dirancang, dilakukan segala bentuk pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini. Berkati kebersamaan kami sebagai sinode Gereja Toraja. Berkati kami dalam persiapan kami menjadi tuan dan nyonanya rumah sidang raya. Bapa dalam sorga, ketika kami kembali sebentar, Tuhan tuntun kami tibakan di jalan, dan damai sejahtera melingkupi kami sepanjang hidup kami, khususnya dalam sepekan antar kami kembali untuk dapat menikmati hadirat-Mu di hari Sabat-Mu yang kudus. Kami berdoa dan bersyukur bersama anak-anak kami yang sudah Engkau izinkan menerima hasil pendidikan mereka naik ke jenjang yang lebih tinggi dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Biarlah keberhasilan ini menjadi sukacita yang mendorong mereka, dan kegagalan bagi anak-anak kami yang mungkin keberhasilan mereka masih tertunda. Tuhan berimu semangat bahwa apa yang Tuhan nyatakan adalah baik dan indah pada waktunya. Pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok-pelosok, khususnya di Toraja dan Toraja Utara, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami serahkan semuanya bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita masuk dalam doa sempurna yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput kita bangkit berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Semua orang inginkan kebenaran, berada di pihaknya. Namun sedikit yang sungguh mau berada di pihak kebenaran. Semua orang seakan-akan tampil menjunjung kebenaran. Namun sedikit yang sungguh mau berkorban membela kebenaran. Semua orang yang cari kebenaran menjadi salah jalan. Tak tahu
Jemaat Tuhan inilah pengutusan dan berkat Tuhan untukmu. Pergilah, jalanilah hidupmu dengan percaya sepenuhnya kepada Allah Tritunggal. Dia senantiasa besertamu. Arahkanlah hatimu kepadanya, terimalah berkat Tuhanmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya, terpujilah Tuhan yang senantiasa menyertai kita dalam hidup kita. Dan mari Bapak Ibu kita selalu mau membaca firman Tuhan. Karena dari firman Tuhanlah kita mengerti siapa yang kita percaya, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah kita dengarkan firman-Nya hari ini. Dan kepada Bapak David Lili Pali, terima kasih Pak. Tuhan memberkati pelayanan Bapak dimanapun Bapak berada bersama keluarga. Terima kasih. Kita akan menyanyi nyanyian syukur kita, tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga bakung, bintang fajar cemerlang, yang berindah tak bertanda. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia putra yang terkasih, anak domba yang kudus. Dia mempelai sorgawi, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.